Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang dipilih Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan kesyukuran, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kita hidup di dunia penuh dengan keterbatasan. Terbatas waktunya, terbatas kemampuannya, terbatas kesempatannya. Maka kita harus bisa menggunakan dengan semaksimal mungkin. Mana-mana yang perlu untuk dilakukan, dikerjakan, ditandaskan, monggo kita lakukan dengan kesungguhan. Mana-mana yang perlu ditinggalkan harus kita tinggalkan. Maka dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda, min husnil islamil mar'i, sebagian dari tanda-tanda kebagusan kebaikan Islam seseorang adalah tarkuhu ma la ya'nihi. Ketika orang itu semakin meninggalkan, semakin menjauhi perkara-perkara, perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada pahalanya. Jadi kalau kita semakin jauh, semakin besar, semakin banyak meninggalkan perkara yang lagu, berarti Islam kita akan semakin baik. Dan sebaliknya, kalau kita masih banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berarti, yang lagu, berarti Islam kita belum baik. Makanya monggo kita harus berusaha untuk menggunakan waktu, tenaga, kesempatan hidup dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, sebagian dari isi Al-Quran adalah kisah atau cerita. Kisah dari nabi-nabi atau rasul atau umat-umat yang dulu. Lah apa tujuannya? Supaya kita bisa mengambil pelajaran dari umat-umat yang dulu. Mana-mana yang baik, monggo kita ambil, kita teladani, kita kerjakan. Mana-mana yang kurang baik, yang jelek harus kita tinggalkan. Salah satu kisah yang dikisahkan Allah di dalam Al-Quran adalah kisahnya Nabi Ibrahim sang Khalilullah. Ketika Ibrahim sudah diangkat sebagai rasulnya, kemudian diberi tugas untuk berdakwah kepada kaumnya.
Sebagaimana pada nabi-nabi dan rasul yang lain ketika dakwah kepada kaumnya, sebagian besar itu menolak, mengkafiri, ya tidak mau beriman. Hanya beberapa orang yang mau beriman, termasuk pada zaman Nabi Ibrahim. Dari yang beriman itu tidak banyak. Di antara yang beriman adalah Sarah dan Lot. Jadi yang beriman cuma 2. Mendakwai bertahun-tahun muridnya cuma 2, Sarah dan Lot. Sarah yang kemungkinan nanti jadi istrinya, Lot dan mungkin nanti akan menjadi nabi. Ya, maka kita bisa mengambil pelajaran. Yang namanya barang yang berkualitas tinggi itu adalah dari sekian banyak diambil cuma 1. Ya. Dalam perlombaan lari maraton, pesertanya 2000, yang menang berapa? Ya 1. Ya, itu berarti suatu apa? Istilahnya pertandingan yang sangat-sangat berat. Ya, nah maka kemudian kita harus merasa diuntungkan, merasa dipilih Allah. Ketika kita dimasukkan kepada kelompok-kelompok, golongan-golongan dari orang-orang yang diberi hidayah, maka kemudian dijelaskan dalam surat Al-Ankabut, surat yang ke-29, ayat yang ke-26, Allah berfirman, wa amanah lahu Lutun, maka beriman kepada Ibrahim orang yang namanya Lut. Ya. Wa qala, dan Lut berkata setelah beriman, inni muhajirun ila rabbi, sesungguhnya aku sekarang menjadi orang-orang yang hijrah, orang yang pindah kemana? Pindah kepada ila rabbi, kepada Tuhanku, untuk menghamba, menyembah kepada Tuhanku yang selama ini saya menyembah kepada berhala-berhala, menyembah kepada hawa nafsu. Sekarang aku pindah kepada Tuhanku yang telah menciptakan aku. Kenapa? Karena innahu huwal azizul hakim, karena Tuhanku itu zat yang maha gagah, zat yang maha kuasa, yang mampu untuk mengalahkan siapapun yang menentangnya. Al-Hakim, zat yang maha bijaksana dalam setiap ketetapan dan qada qadarnya. Setiap qada qadarnya pasti akan mendatangkan manfaat yang lebih besar dibanding dengan makhluknya. Jadi kita juga harus begitu. Kita harus yakin bahwa apapun yang telah ditetapkan Allah untuk kita itu adalah yang terbaik untuk kita. Ya, meskipun kadang-kadang kita kudu rekoso. Ya, contohnya kita disuruh untuk sholat. Kenapa kalau disuruh sholat? Kalau dilihat pada perbuatannya, ya rekoso. Subuh jam 4 kurang 10 sudah adzan, harus berwudu, adus begitu kalau perlu, ya. Kemudian datang, itu kan rekoso. Tapi itu lebih baik, kenapa? Pahalanya lebih banyak dibanding dengan rekosonya. Jadi kita harus berkhusnudon kepada Allah Ta'ala. Terus kemudian Bapak Ibu, yang lagi orang-orang yang sudah dipilih Allah Ta'ala dengan keimanannya, itu harus membuktikan, mempraktekkan apa yang dikali dalam perbuatan sehari-hari. Orang yang sudah hijrah, maka dia akan mengubah dari perbuatan, perkataan, sudut pandang yang mungkin salah kepada yang benar. Sing senengane ndek ben niku napa Bu? Ngrasani seniki pun dadi pendikir-pendikir atau pendikir. Sing gane ndikir. Lah ndek ben senengane nonton TV, saya nonton HP kita. Ampun nggih HP ora apa-apa nggih. Jadi kalau damel video HP niku suatu keniscayaan. Mboten masalah.
Sing penting kanggone nggunoko nggih untuk dakwah, untuk silaturahmi, nggih. Kalau misalnya HP kita, motor kita, rumah kita, pakaiannya kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Terus Bapak Ibu, sebetulnya setiap orang itu diberi dua jalan. Entah itu Fir'aun atau Namrud atau Sulaiman, itu semuanya diberi dua pilihan termasuk kita. Lah dua pilihan apa? Di surat Al-Insan dijelaskan, inna hadainahu sabila. Sesungguhnya kalau zat yang telah memberikan kepada setiap orang itu dua jalan. Imma syakiron wa imma kafurun. Ada kalanya orang itu meniti memilih jalan kesyukuran, tapi adalah memilih kepada kekufuran. Ya. Jadi ketika orang itu diberi nikmat, diberi nikmat, itu ada yang bersyukur, tapi ada yang kufur. Lah apa makna syukur? Syukur itu adalah menggunakan nikmat-nikmat di tempat-tempat yang diperintahkan Allah, menggunakan nikmat-nikmat untuk meridhokan Allah, namanya syukur. Sedangkan kufur adalah orang yang menggunakan nikmat untuk memperturutkan hawa nafsunya, ya. Atau kadang itu kepada Allah, diberi badan yang sehat, kuat, gitu. Terus disyukuri untuk sholat, untuk ibadah, dan lainnya. Kalau diberi badan yang sehat kemudian untuk maksiat, berarti itu namanya orang yang kurang bersyukur. Jadi kemudian dua potensi itu ada pada setiap orang. Cuma pertanyaannya, setiap orang itu ada yang mengembangkan sikap kesyukurannya, ada yang mengembangkan sikap kekufurannya. Ada orang namanya si A diberi harta yang banyak, terus dia diberi kemampuan untuk bersyukur, untuk infak, zakat, sedekah, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan sebagainya, namanya orang bersyukur. Tapi ada juga yang kufur, ada orang namanya si B, hartanya sudah banyak, kepengen lebih banyak dengan cara dia buat kemaksiatan dan sebagainya. Maka misalnya harus memilih jalan kesyukuran dibanding dengan jalan kekufuran. Kemudian dengan adanya dua pilihan tadi, ada orang yang dipilih Allah, ada yang tidak dipilih Allah. Yang pernah saya sampaikan Bapak Ibu, yang namanya orang beli pisang, beli pisang, beli durian itu nek tumbas ya sak kulite, gitu. Nek mangan, nek mangan, mosok sak kulite. Kulitnya dibuang, tapi ya dibeli tadi, sehingga pisangnya dimakan, kulitnya dibuang. Durian juga begitu. Lalu Allah menciptakan manusia, kemudian dibelah dua, satu iman, satu kafir. Itu satu keniscayaan, harus ada bungkusnya tadi. Lah berbagai orang yang diberi iman, karena dia akan dimasukkan dalam rahmat di dalam surga. Sedangkan yang kafir sebagai satu keniscayaan. Ya makanya dalam sebuah kalimat ataupun pendapat dari Ibnu Mas'ud, dia berkata bahwa innallaha yu'tid dunya, sesungguhnya Allah itu memberikan nikmat dunia mayukibu wa malayukibu, kepada orang yang dicintai dan pada orang yang tidak dicintai. Kalau bab nikmat dunia semuanya diberi. Ada orang iman yang kaya, Nabi Sulaiman, Dzulqarnain. Kalau pada zaman Nabi Muhammad ada Utsman bin Affan, orang yang kaya. Dan kepada orang yang tidak disukai, Fir'aun, Qarun, mungkin pernah dengar Qarun ya? Orang yang harta bendanya sangat-sangat banyak, sampai dimasukkan di gudangnya dikunci, kuncinya dikumpulkan tuh, diangkat 7 orang enggak kuat tuh, cuma kuncinya belum isinya, ya, saking kayanya, gitu.
Tetapi walaitil imana illa mayukibu, dan Allah tidak akan memberikan keimanan kecuali kepada orang yang dicintai. Jadi siapapun yang diberi iman berarti dicintai Allah Ta'ala. Atau sebaliknya, siapapun yang tidak diberi iman berarti tidak dicintai Allah Ta'ala. Makanya berbahagialah orang-orang yang dia diberi keimanan, yang satu keimanan itu nilainya baru lebih mahal dibanding dengan dunia dan seisinya. Kok tahu? Karena dengan keimanan itu orang bisa masuk ke dalam surga. Sedangkan untuk masuk dalam surga itu, seandainya ada orang kafir mempunyai sepenuh bumi emas, terus digunakan untuk nebus satu tiket masuk surga, itu tidak diterima. Jadi keimanan yang ada pada hati kita yang sudah disematkan Allah itu nilainya lebih mahal dibanding dengan dunia dan seisinya. Ya, makanya harus kita pertahankan, jangan dijual murah. Ada anak dikasih gelang sama ibunya, nak tak kasih gelang, ini gelangnya gelang emas bobotnya 5 gram, terus dijual untuk beli es atau untuk beli makanan anak-anak. Pak, saya beli makanannya tapi nggak punya uang. Nah, terus gelangku peken, ya saya total ya senang banget, gitu. Sama itu kan. Jadi kalau orang diberi iman kok cuma dijual dengan nikmat dunia, sementara itu namanya orang-orang yang rugi. Terus kemudian setelah iman, terus perlu dibuktikan dengan amal soleh. Semakin banyak amal yang dilakukan, berarti imannya semakin berkembang dan berkembang. Maka dijelaskan bahwa al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bisa bertambah tapi juga bisa berkurang. Yazidu bisolihati, bertambahnya iman dengan adanya amal soleh. Sregep ngaji, sregep sodako, sregep sholat jamaah, bakti sama orang tua, berbakti kepada tetangga dengan ikhlas, berzikir, membaca, namanya amal soleh. Semakin banyak orang akan semakin kuat imannya. Wah, yang bil maksad, dan kemudian iman itu juga bisa berkurang dengan adanya amal soleh. Ben pisan-pisan rasulat jamaah. Terus jangan tahu ben rasulat pisan yo ora apa-apa, mosok ndak ndelok salat ping 5. Akhirnya kamu apa? Rasulat ora apa-apa, sing penting nek mek mati maca tahlil, ya. Lama-lama kemudian semakin jauh. Jadi kalau kita maksiat maka iman kita berkurang. Kalau tidak ditanggulangi maka akan menjadikan kita tidak punya iman. Terus kemudian amal tadi perlu kondisi-kondisi. Saya contohkan boleh. Kalau seandainya anak kita kon ngapalne Quran ten omah kalih ten pondok kira-kira gampang muni. Mergane napa? Mergane ten pondok niku sikone lebih kondusif, Pak, renek TV, renek HP. Lah nang omah aja ngapalne Quran, TV-ne kalau HP-ne ngawe-awe. Nah, dengan juga kita itu akan semakin mudah untuk amal soleh kalau kondisinya terkondisikan dengan baik. Maka kalau ada kondisi yang kurang baik, kemudian harus pindah kepada kondisi yang baik. Maka kemudian yang namanya orang hijrah itu adalah wal muhajiru man hajara mimma nau'an. Orang muhajir itu adalah orang yang mau hijrah, mau pindah dari apa-apa yang dilarang Allah kepada apa yang diperintah Allah. Dalam setiap instansi boleh atau pelatihan-pelatihan tertentu, contohnya dalam tentara, ya.
Orang yang sudah masuk tentara itu harus mengubah sikapnya. Yang semua tidak disiplin harus menjadi orang yang disiplin, tepat waktu, on time. Ya, kalau nggak on time dihukum. Jadi penghukuman itu tujuannya apa? Supaya menjadi orang itu disiplin. Orang yang sudah masuk di pelatihan umpamanya jadi pramugari, melakukannya kudu diatur, piye carane nganggo pelatih kudu diatur dan sebagainya. Orang yang mau jadi atlet tingkat nasional masuk di training center juga begitu. Ya, bahkan yang jadi penyanyi Bu ya, itu harus diatur, ora kena mangan gorengan. Mangan sithik wae joge-oge. Ya itu diatur. Nah itu untuk tujuan seperti itu, apalagi untuk tujuan akhirat. Wahai hambaku, jika kamu ingin mendekati aku, kamu harus mau mengikuti apa yang aku mau, ya, yang dia Allah Ta'ala tadi. Kalau kamu masih suka yang tidak aku suka, kamu harus mau meninggalkan. Maka sabda Nabi seperti itu, bahwa yang namanya orang beriman itu adalah orang yang mau meninggalkan hawa nafsu. La yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'a ma jitu bihi. Kamu tidak akan mampu untuk beriman dengan sempurna kecuali hawa nafsumu itu mau mengikuti apa yang aku ajarkan. Contoh begini, Nabi mengajarkan kepada kita untuk tawadhu. Tawadhu itu apa? Rendah hati. Rendah itu apa? Menghormati pada orang lain. Hormati pada orang itu kadang-kadang juga tidak mudah, ya. Perlu suatu kesabaran, penyadaran diri. Awake dhewe iki ndek ben laire ya padha-padha jadi menungso, ya. Terus dengan status yang berbeda jangan sampai menjadikan kita menjadi sombong. Terus ditundukkan hawa nafsunya, diturunkan, ya. Atau ajaran yang lainnya. Menolak keburukan dengan kebaikan itu gampang mboten Bapak. Nolak keburukan dengan kebaikan itu gampang mboten? Mboten gampang. Ndongake wong sing dianyeli gampang mboten? Ndongakne kalih wong sing dianyeli gampang mboten? Mboten gampang. Ning niku nek dilakoni kita akan menjadi manusia yang mulia, manusia yang utama, yang punya kedudukan yang tinggi. Lah, kembali pada jadi kita harus hijrah, pindah dari hal-hal yang dilarang Allah. Berdusta itu dosa. Terus kemudian kita harus pindah kepada yang jujur. Nek ditakoni ampun ngantos bohong. Kayaknya ngerti det ora Pak. Tenan. Lah piro? 200 iki. Lah nanti nang nggon meja kono mungkin dicolong kucing wae. Ya oke. Kucing mosok doyan duit wae. Kucing ya doyane gereh. Lah monggo ini untuk saya nggih, suami istri monggo harus saling jujur, nggih. Jangan sampai ada kebohongan di antara kita. Lah, kita tak nggih. Iki ampun nanti suami istri gane wong bohong. Suamine bohong karo garwane. Pak, ngopo? Padahal gajine mung sithik tok mung 100.000 padahal 1 juta. Ya, atau yang lainnya. Monggo kita berusaha untuk hijrah. Hijrah dari yang dirantau pada yang diridhoi Allah. Kemudian orang yang diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala itu adalah orang yang dipilih Allah Ta'ala. Di surat Al-Kahfi surat yang ke-18 ayat yang ke-17 Allah berfirman, "May yahdillahu fawwal muhtad." Barang siapa yang dia ditunjuki Allah, maka dia orang yang betul-betul mendapatkan petunjuk. Sebaliknya wa mayudlil, dan barang siapa yang disesatkan Allah Ta'ala, walan tajlalu waliya mursid, dan maka tidak ada baginya wali yang memberikan petunjuk. Saya contohkan beberapa orang. Ada orang namanya Mus'ab bin Umair, sahabat Nabi
anak tunggal dari seorang orang tua yang kaya. Hidupnya dimanja dengan harta yang ada. Anaknya ganteng, anaknya baik, kemudian dia beriman kepada Nabi. Terus ibunya marah, kok kamu iman kepada Muhammad itu bagaimana? Ya nggak apa-apa, kok sadar. Pokoknya kamu harus kafir lagi. Kamu harus keluar dari agama Muhammad. Enggak bu, saya tetap tidak mau keluar. Kalau kamu nggak mau murtad, akan aku tahan pemberianku. Monggo, nek mboten dipane mboten masalah. Kamu mau murtad? Enggak. Kalau kamu nggak murtad, saya akan mogok makan sampai mati. Ben kamu jalan orang, silahkan. Nek yang badhe mogok makan. Ya. Sampai ibunya mengancam bagaimana tidak mau untuk murtad orang yang diberi oleh Allah Ta'ala. Atau sahabat Nabi namanya Bilal, ketika dia mau Islam kemudian disiksa juragannya, ditelantarkan di padang pasir yang panas, tapi waktu dia tidak akan murtad, orang yang mendapatkan petunjuk. Nah terus kita Bapak Ibu, petunjuk itu terus kita minta terus jangan sampai hilang. Supaya semakin besar, maka kita ketika sholat setiap rakaat kita baca Fatihah. Satu ayatnya adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah saya dalam jalan yang benar. Dalam hal mengelola anak saya benar. Dalam hal berhubungan dengan tetangga saya benar. Dalam hal kita ngomong saya benar sebagainya. Sehingga semakin mendapat petunjuk, semuanya akan semakin benar. Yang dulu suka bohong kemudian diberitahu Allah dosanya orang yang bohong, kemudian dia tidak mau berbohong dan sebagainya. Ya maka semakin banyak petunjuknya, dia akan semakin banyak baiknya. Sebaliknya orang itu kalau disesatkan Allah, maka tidak ada yang mampu untuk memberikan petunjuk meskipun istrinya Nabi, meskipun anaknya Nabi. Nabi Nuh itu punya garwa dan putra, keduanya dalam keadaan kafir tidak mampu diberi petunjuk oleh Nabi Nuh meskipun suaminya adalah seorang Nabi, tidak cuma ustaz, Nabi, Rasul, tapi nggak mau memberikan petunjuk. Makanya untuk kita semuanya harus berusaha untuk banyak-banyak minta petunjuk, termasuk juga hal-hal yang mungkin kita belum mampu itu salah satu sebabnya karena belum ada petunjuk. Contoh misalnya bab masalah menerima sakit mboten saben wong niku lenggono lega napa lara gitu Pak. Kata-kata wong lara niku nggersulo napa lega? Kata-kata wong lara kata-kata nggersulo Pak, mergone dereng ngerti petunjuke wong nampa lara. Nanti Pak di sebuah hadis di Sunan Ibnu Majah diterangkan yang dihisab dulu itu adalah ahlu musibah, wong sing ketika diberi musibah, loro didit take hutang, terus karena dia rindu terus diangkat di tempat yang tinggi. Kemudian ahli afiat, orang yang hidup dalam keadaan sehat-sehat, melihat yang jatuh kemudian dia bilang, loh ya Allah, masa dia engkau angkat seperti itu? Iya, kenapa? Kalau begitu ya Allah, kembalikan saya ke dunia, mamparingi loro. Nek perlu badan mang cacar-cacar mboten napa-napa. Jadi orang itu kalau tahu manfaatnya loro itu masya Allah sekali. Cuma jarang sing do ngerti. Sing do ngerti mung sehat, penak sehat. Makanya kita semua begitu. Diberi sehat alhamdulillah, diberi sakit alhamdulillah pun berubah. Kita ingin diberi sakit innalillah, dipangi duit alhamdulillah, randik duit alhamdulillah pun berubah Bang. Nah ini kemudian tamu-tamu jangan gitu Bu.
Mau Pak, kira dedet lah masalah Pak, ora sah blonjo, ora sah masak. Rezekine rezeki poso. Wong poso niku entuk ganjaran menyehatkan badan kok iso. Kalau kita lapar Bapak Ibu niki mitur Pak Dokter Zaidul Akbar. Wong niku nek pas luwiran nek barang sing diproses. Terus badan itu mengambil cadangan-cadangan. Kemudian diproses, ngoten. Lah ketika ngambil cadangan berarti kan menyehatkan badan daripada ditumpuk-tumpuk. Butuh 5 mangane 15 plus 10. Laki 5 butuh kemudian kayak 20 plus 15 tumpuk terus gitu. Termasuk saya kadang-kadang saya itu kadang-kadang susah sore itu makan 3 kali Pak. Habis asar makan, bareng sak makan, jam 09.00 yo mangan. Kadang-kadang izin nggak makan mergone warkete kewareken. Ya, ini kembali jadi monggo kita harus hijrah dari apa-apa yang dalam halal. Kemudian Bapak Ibu, kisahnya ahli sihirnya Fir'aun. Ketika ahli sihirnya Fir'aun itu kalah tanding dengan Nabi Musa, terus dia beriman. Terus diancam oleh Fir'aun, kok kamu beriman kepada Musa? Padahal kamu yang mempai saya, kok kamu iman kepada Musa bagaimana? Kalau kamu nggak mau mencabut keimanan kamu, akan aku potong tanganmu dan si kaki kamu. Diketok niku mboten nganggo pati rasa, Pak. Langsung ambil pedang ketok del. Alhamdulillah begitu. Tapi ketika diancam mereka tidak gigir. Kenapa? Sudah dapat iman. Kamu bisa menguasai diri saya, jasad saya, tapi nggak bisa menguasai hati saya. Seandainya kamu potong dan sakit, itu nanti sudah meninggal, sudah selesai. Wong diketok tangane kali sikile banku sedo. Krasane pripun, Pak? Ya rampung. Tapi kalau saya tetap kafir kepada Musa sampai mati mungkin enak, tapi bareng mati tak rekoso, di alam barzakh sampai hari kiamat, habis kiamat kemudian dimakan di neraka khalidina abadan. Nah ini saya ambilkan Bapak Ibu. Jadi orang itu kalau sudah diberi keimanan yang kuat, maka penderitaan apapun di dunia itu mampu untuk diatasi. Enten tiang kerja dari pagi sampai sore, sampai jam 4 dengan gaji 200.000. Terus mandornya bilang nih Pak Teguh, lembur Pak nih, awak kula pun kesel, mboten gelem lembur, mboten pun lembur, mboten sak jam 500 pun mboten. Sak jam 500, 2 jam 1 juta, semangat dong ya. Lelah itu jadi mudah. Kenapa? Mergone ada namanya ekspektasi, ada harapan. Kalau orang itu mendapatkan sesuatu yang besar, maka dia akan mau berkorban untuk yang besar. Apalagi Bapak Ibu, yang namanya surga itu kenikmatannya tiada tara, tidak dapat dilihat oleh mata dan tidak dapat dilihat oleh telinga. Itu seperti itu. Contohnya kalau kita pas ngantuk, Mas ngantuk, terus nyeruput wedang panas, lagi panas kental rodok sepet sidik, diseruput mriki ngrasa enak, mriki ya padi. Nah itu cuma 2 unsur, lidah dan mata. Besok kita makan di surga, sing dapat makan sejak ujung rambut sampai ujung kaki. Saking enake sikil iso ngrasake enake roti swarga. Ya masih ingat ada seorang balik dulu di tempatnya Pak Nasro ngisi pengajian, dia cerita ketika ditimbali Pak Harto masuk istana, dia katakan ten istana Pak niku sing jenenge salak sak cek-ceke ora enek sing sepet.
Jenenge jeruk sak cek-ceke ora nek sing ngecut. Gitu, wis tanam. Paringi roti templek ilat mlebu dhewe. Untuk mengkinayakan saja. Gitu. Roti templek rasa dimamah mlebu dhewe. Wah, namanya mengkinayakan. Lah surga juga begitu jauh daripada itu. Bahkan perempuan surga ini Bapak Ibu, yaitu terutama Bapak-bapak, ngantek kemplinge niku langsung sungnya ketok. Ngantek saking kempling ora mung kulite Pak nggih. Langsung sungnya ketok ngono. Nggih, ndak liyane Bu nggih. Jenengan Bu nggih, insyaallah jenengan lebih cantik dibanding dengan bidadari surga. Amin Bu nggih, Mbak sinten Mbah Kono pundi? Mbah Kono. Insyaallah mangke istiqomah mangke. Nah, istiqomah jengben yang lebih cantik dibanding dengan bidadari insyaallah. Oh, ini kan. Terus kita harus pindah. Kemudian orang yang mendapat petunjuk itu akan diberi ilmu dan hikmah. Semakin dapat diberi ilmu dan hikmah. Cirinya orang yang berilmu itu adalah orang yang setiap perkataan dan perbuatan ada dasar hukumnya, ada maslahatnya. Maka kemudian di surat Al-Anbiya diterangkan waluton atanu hukman wa ilman. Dan Lut itu setelah kami beri petunjuk kemudian diberi hikmah dan diberi ilmu. Contoh banyak ngomong nek wong niku nglakoni barang nganggo ilmu. Sepeda motor iki pentekan bensin, terus tukokne bensin mbok pertama, nek jenenge wong nganggo ilmu. Nek nganggo ilmu dadak tuku bodit, pokoke banyu ora apa-apa kan padha. Terus dikasih air, ya orang laku malah mlebek. Itu namanya orang yang tidak pakai ilmu. Ya. Maka nanti semakin kita berilmu Bapak Ibu akan semakin efektif dalam ibadah kita. Contoh ini yang saya sampaikan, ada istri Nabi itu yang berzikir subhanallah, kemudian dari subuh sampai duha 2 jam. Kalau seandainya satu subhanallah 1 detik 1 menit 60, 1 jam cuma 3.600, 2 jam cuma 7.200. Terus diganti subhanallah adada khalqihi, subhanallah itu nanti itu akan lebih banyak. Jadi kerjanya singkat tapi hasilnya banyak. Itu orang yang berilmu. Kemudian setelah berilmu kemudian diberi namanya hikmah. Hikmah itu kebijakan. Kebijakan itu sesuatu yang kalau kita kerjakan akan menghasilkan hasil yang lebih baik. Nek disulayani wong niku jane kita boleh untuk membalas boleh. Tapi kalau kita memaafkan lebih baik, serapopo dimaafkan. Bisa jadi dia orang yang benci menjadi cinta karena kita baiki tadi. Ning ngoten niku nggih mboten gampang, perlu pelatihan, perlu ilmu, perlu perasaan, perlu keyakinan. Nah, semakin hikmah nanti dia akan semakin efektif lagi. Bahkan ada seorang sahabat Nabi yang mengatakan dunya karo swarga ki padha. Lho kok iso padha? Mosok padha? Padha-padha melihat kehakiman dan tanda keagungan Allah. Nang dunya ya iso ngerteni keagungan gawe alam semesta. Justru kan juga begitu. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya nang kene saja kita sudah bisa untuk meyakini adanya Allah. Jadi nanti semakin hikmah, orang akan semakin tinggi di hadapan Allah. Contoh malih. Dahar niku sing penting okae nopo enake, nopo halal harame, nopo maslahate. Dahar niku sing penting okae nopo enake, nopo sehate, nopo maslahate.
gitu. Yo jane yo oke. Nek enak yo enak Bu nggih. Dosane sampe ning nek nyuwun ngapunten badhe hal kathah sehat ning ranggung ibadah niku ya ora paedah. Mergo nek wong itu kan dikon ibadah gitu Pak. Enten tiyang sing sok berangan-angan ning kurang pas. Enten wong ra duwe duit terus pengen didit ditakoni. Lah ngapa kowe pengen didit? Yo, didit kok kena apa-apa. Nggih, ya ngono apa-apa tadi Bapak Ibu niku ngapunten kurang pas. Nek pengen didit niku sing penting dit niku kena tinggo ibadah atau apapun. Duwe garwa, duwe putra, duwe tangga, duwe wong tuwa niku semuanya digunakan untuk ibadah kepada Allah. Duwe wong tuwa dibekteni ben apa ben pikantuk ganjaran Allah mboten ben pikantuk mung warisan tok. Ya. Namanya yang lainnya. Makanya nanti kalau kita semuanya berusaha untuk semakin lama semakin baik, akan semakin diberikan petunjuk dan hikmah. Kemudian orang yang menentang Allah Ta'ala karena tidak beriman akan dibinasakan Allah Ta'ala. Contohnya adalah pasukan gajah atau ashabul fil. Maka di surah Al-Fil dikatakan wa arsala alaihim toiron ababil. Ketika pasukan gajah para raja itu jumlahnya banyak, kendaraannya gajah. Orang Mekah nggak ada yang berani menghadap. Terus itu dibinasakan Allah dengan tarmihim bihijaratim min sijil. Bukan dengan gajah, tapi dengan burung-burung ababil, burung kecil yang membawa kerikil, bukan bawa bom, Pak. Bahwa kerikil kecil-kecil itu yang kemudian dilemparkan itu kemudian bisa membinasakan pada pasukan gajah tadi. Nah, kalau pasukan gajah yang jumlahnya banyak bisa dibinasakan dengan burung ababil, maka Allah mampu membinasakan siapapun yang menentangnya dengan apa yang dia kehendaki. Makanya kita semuanya Bapak Ibu, jangan sampai menentang kepada Allah. Allah zat yang maha kuasa, zat yang maha dikdaya, zat yang maha segala-galanya. Seandainya ada hukum Allah yang belum dapat kita terima, harusnya kita berdoa kepada Allah supaya kita dilonggarkan hati kita, sehingga bisa mengenal dan kemudian bisa melaksanakan. Jangan ditentang, karena itu zat yang alim dan hakim. Nah, semoga dengan ini semuanya kita semuanya Bapak Ibu berusaha untuk semakin dekat kepada Allah Ta'ala, mensyukuri nikmat petunjuk yang telah diberikan kepada kita. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita petunjuk yang lebih besar, yang lebih terang, sehingga kita akan semakin bisa taat kepada Allah Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabin. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.